Shalom keluargaku, selamat pagi. Bersyukur buat pagi hari ini kita berjumpa kembali. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini tentang pemilihan Allah atas kita, dan juga kita akan melihat kontrasnya ya, ketegangannya antara pemilihan Allah atas manusia dan juga kebebasan kita untuk memilih. Nah, dalam beberapa hari terakhir, kurang lebih seminggu terakhir, kita banyak berbicara tentang ini. Dan saya ingin menegaskan buat kita bahwa kita bukan robot yang dikendalikan dari mana-mana. Kita punya kebebasan untuk memilih, kita punya kehendak bebas. Namun, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan, bagaimana kita diselamatkan. Apakah keselamatan kita benar-benar pemilihan Allah, Allah yang memilih atau kita yang memilih? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal itu, tentunya secara singkat, dan saya berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini itu dapat memberikan implikasi yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari ya. Karena kalau kita tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. Kalau kita tahu bagaimana kita diselamatkan, apa yang penting dari situ, ya, itu akan mengubah kehidupan kita. Jadi kita bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, percaya yang seperti apa, pengabdian yang seperti apa yang Alkitab mau kita berikan kepada Allah. Kita akan belajar hari ini ya. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong setiap kita untuk bisa memahami firman Tuhan hari ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 demikian firman Tuhan. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Saya akan membagi ayat ini menjadi dua bagian. Yang pertama, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Nah, di bagian ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya yang akan datang kepadanya. Yesus pernah bilang ya, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk orang bisa sampai kepada Yesus itu bukan karena kemauannya sendiri, bukan karena pemilihannya sendiri, tapi karena Allah yang mengintervensi hatinya. Orang tersebut telah terlebih dahulu mengalami intervensi Allah di dalam hidupnya, sehingga orang itu akhirnya datang kepada Yesus. Namun bagian yang kedua dia dikatakan begini, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Berarti ada orang-orang yang datang kepada Yesus ya. Orang-orang yang telah mengalami intervensi Allah tadi, mereka datang kepada Yesus. Nah, perdebatan tentang apakah kita diselamatkan murni karena pilihan Allah atau karena kita yang memilih untuk diselamatkan, perdebatan ini adalah perdebatan yang panjang. Namun saya ingin kasih tahu kita begini, Alkitab tidak memerintahkan kita untuk memecahkan misteri ini. Mana yang benar, apakah Allah memilih kita atau kita yang memilih? Alkitab tidak minta kita untuk memecahkan misteri ini. Tapi ini yang Alkitab minta, supaya kita sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Kalau saya kasih perumpamaan seperti ini, saudara ya. Kalau kita melihat satu gerbang yang sangat indah ya, di situ di dalam gerbang itu ditulis, datanglah kepadaku, kamu akan diselamatkan. Ya. Lalu kita pergi memasuki gerbang itu. Ketika kita masuk ke dalam gerbang itu dan kita melihat ke belakang, setelah kita masuk kita lihat ke belakang, di balik dari tulisan datanglah kepadaku atau masuklah melalui pintu ini dan kamu akan diselamatkan, di balik tulisan itu ada tulisan kamu telah dipilih untuk ada di sini. Dari ilustrasi ini kita dapat melihat, atau saya ingin menjelaskan begini. Kalau kita berpikir tentang apakah kita dipilih Allah atau kita yang memilih sendiri, itu bukanlah tugas kita. Alkitab tidak minta kita untuk memecahkan hal itu. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah kita sudah sungguh-sungguh datang kepada Yesus dan menyerahkan kehidupan kita? Karena sepanjang yang saya pelajari, Alkitab mengajar kita untuk sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita dan percaya kepada Allah.
keselamatan itu nyata dari apa yang kita lakukan setiap hari. Dan apa yang kita lakukan setiap hari itu datang dari apa yang kita pelajari di dalam firman Tuhan. Jadi dalam bahasa sederhana saya ingin kasih tahu kita bahwa kalau kita percaya kita sudah diselamatkan hari ini, seperti kita sudah memasuki gerbang itu, harusnya kita juga melihat ke belakang hidup kita. Dan kita bisa menyadari bahwa kalau bukan Allah yang berintervensi dalam hidup kita, kita nggak mungkin bisa datang kepadanya hari ini. Kalau bukan Allah yang mengizinkan kita melewati lembah, mengizinkan kita melewati banyak hal yang sulit di masa lalu, yang melalui setiap persoalan dan setiap momen-momen itu, akhirnya kita memutuskan untuk datang kepada Allah. Mungkin hari ini kita tidak datang kepadanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang betul kita dipilih oleh Allah, tapi ingat, kita punya tanggung jawab untuk datang kepadanya. Jangan hanya melihat dari satu sisi. Masih ingat ilustrasi yang kemarin? Orang yang tenggelam di tengah laut, ya, tanpa dia minta, pelampung disediakan, dilempar dari kapal buat dia. Tapi tanpa dia datang kepada pelampung itu, maka dia tidak mungkin mengalami keselamatan. Waktu kita melihat ada satu gerbang besar yang bertuliskan, datanglah kepadaku, maka kamu akan diselamatkan. Dan kita memiliki kerinduan untuk masuk ke sana. Sampai di dalam kita melihat di belakang tulisan datanglah kepadaku ada tulisan kamu dipilih untuk ada di sini. Itu menunjukkan buat kita bahwa kalau kita bisa percaya Tuhan hari ini, berarti kita mengalami intervensi Allah dalam kehidupan kita. Intervensi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, namun Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik bagi setiap kita. Nah, saya berdoa biarlah firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk kita tidak pusing berdebat mana yang benar, kamu dipilih Allah atau kamu memilih Allah, tapi mari kita melihat begini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh datang kepada Allah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Allah? Karena itu yang menunjukkan, ya, itu yang menunjukkan keselamatan di dalam hidup kita. Semakin kita menyadari bahwa kita adalah orang pilihan Allah, semakin kita menyadari bahwa Allah mengintervensi kita untuk kita bisa percaya kepadanya hari ini. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan hari ini adalah anugerah, semakin kita menyadari hal itu, harusnya kita semakin berserah kepada Allah, semakin menyerahkan kehidupan kita, semakin penuh kepada Allah. Waktu awal-awal mungkin kita hanya menyerahkan sebagian kecil dari hidup kita kepada Allah. Namun semakin kita menyadari bahwa Allah turut bekerja untuk menolong kita supaya kita ada di hadapannya hari ini, kita semakin menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba menyerahkan setiap kami dimanapun berada. Biarlah kami tidak diombang-ambingkan dengan banyak pertanyaan, tapi kami merenungkan kembali apakah kami sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Apakah kami sudah sungguh-sungguh membawa hidup kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dikuasai oleh-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Hamba berdoa, biarlah hari ini kami semakin Tuhan, sungguh-sungguh dengan Engkau, semakin menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Dan aku percaya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kalau kami memiliki keyakinan, percaya yang sungguh kepadamu, kami tahu Tuhan, kami punya kekuatan di dalam Engkau, kami tahu kami punya pengharapan di dalam Engkau. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada, biar setiap kami menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.